Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan perkuliahan daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi fikih MTS kelas 7 semester 1. Materi yang akan dibahas itu meliputi pertama, hadas dan najis serta tata cara menyucikannya. Yang kedua itu ketentuan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga azan dan iqomah. Yang keempat sujud sahwi. Dan yang kelima itu ada tata cara zikir dan berdoa setelah sholat. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu tentang najis dan hadas. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian najis dan hadas. Pengertian dari najis. Najis menurut bahasa itu berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian pengertian dari hadas. Hadas menurut bahasa itu artinya peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Sedangkan menurut pengertian istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam mengikuti ibadah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu ada macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini merupakan najis ringan. Contohnya saja seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara untuk menyucikan najis mukhafafah ini yaitu hanya cukup memercikkan atau mengusapkan air pada daerah yang terkena najis tersebut. Kemudian macam najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang termasuk najis sedang ini yaitu bangkai, darah, kemudian nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, kemudian yang terakhir ada arak. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada najis hukmiyah, di mana diyakini adanya tetapi zat bau dan rasanya itu tidak ada. Contohnya saja seperti air kencing yang sudah kering. Nah, untuk membersihkannya itu cukup mengalirkan air pada daerah yang terkena najis. Kemudian ada najis ainiyah. Itu zat, bau dan rasanya itu tampak. Nah, untuk membersihkan najis ainiyah ini itu najisnya dibuang terlebih dahulu, kemudian digosok sampai bersih hingga hilang zat, bau dan rasanya. Untuk membersihkan ini menggunakan air. Kemudian macam najis yang selanjutnya yaitu ada najis mughaladoh atau najis berat.
Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara untuk mensucikannya itu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya ada macam-macam hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hadas kecil. Hadas kecil ini supaya ia menjadi suci, maka seseorang yang terkena hadas ini harus wudhu, atau kalau tidak ada air itu bisa diganti dengan tayamum. Sebab-sebab terjadinya hadas kecil. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul dan dubur. Yang kedua hilang akal, contohnya seperti mabuk, gila, dan tidur. Kemudian yang ketiga yaitu persentuhan antara kulit dengan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat itu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Macam hadas yang kedua itu ada hadas besar. Hadas besar ini supaya orang tersebut menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi besar itu seperti bersetubuh atau jima, kemudian keluar mani. Keluar maninya ini baik bermimpi ataupun sebab lain. Kemudian haid. Terus nifas. Nifas itu darah yang keluar dari seseorang ibu setelah melahirkan. Kemudian wiladah. Wiladah itu darah yang keluar ketika melahirkan. Kemudian yang sebab yang terakhir yaitu meninggal dunia, kecuali orang yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan. Setelah itu pembahasannya selanjutnya yaitu tata cara bersuci. Yang pertama, tata cara wudhu. Wudhu yang pertama yang wajib ya, itu niat. Niat itu sambil membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, kemudian yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh telinga, dan yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib dan urut. Kemudian membaca doa sesudah wudhu. Kemudian tata cara bersuci selanjutnya yaitu mandi besar. Kemudian ada tayamum. Selanjutnya kita bahas mengenai materi ketentuan sholat 5 waktu dan ketentuan azan serta iqamah. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dan dalil sholat 5 waktu. Sholat menurut bahasa itu artinya doa, sedangkan menurut istilah yaitu ibadah yang dilakukan berupa perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib ini nama lainnya yaitu sholat fardu atau sholat maktubah, yang artinya adalah sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang memenuhi syarat. Lalu sholat wajib ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat fardu ain dan sholat wajib fardu kifayah. Maksudnya sholat fardu ain itu adalah seluruh umat Islam itu wajib menjalankannya, tetapi kalau sholat wajib fardu kifayah yaitu apabila salah seorang telah melaksanakan maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya.
Dasar hukum sholat ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arnga'u ma'a roki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Lalu ayat ini dipertegas juga dalam hadis Nabi, yaitu hadis riwayat At-Tabrani, yang artinya adalah amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amal yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah semua amal yang lain. Lalu, sholat di dalam Islam itu merupakan kedudukan yang paling utama dan sangat penting, karena sholat adalah perbuatan yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Dan sholat ini terdapat syarat sah sholat. Syarat sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sah sholat ini diantaranya adalah suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Bagian aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Sholat tidak wajib jika waktunya belum masuk, dan tidak sah hukumnya sholat jika dilakukan sebelum masuk waktunya. Lalu yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu syarat wajib sholat, yang diantaranya adalah Islam. Jadi orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang harus beragama Islam. Jika dia tidak beragama Islam tetapi dia melaksanakan sholat, maka tetap tidak sah dan haram hukumnya. Lalu yang kedua yaitu baligh. Jika laki-laki itu ditandai dengan keluarnya mani atau telah berumur 15 tahun. Sedangkan perempuan itu ditandai dengan sudah keluarnya darah haid atau sudah berumur 15 tahun. Tetapi akan lebih baiknya anak kecil itu hendaknya diajarkan serta diperintahkan untuk melaksanakan sholat sejak ia berusia 7 tahun, dan sholat itu merupakan sunnah baginya. Yang ketiga adalah berakal. Sholat ini tidak wajib bagi orang gila atau orang yang sedang mabuk. Selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima ialah telah sampai dakwah kepadanya, dan yang terakhir adalah terjaga, artinya tidak sedang dalam keadaan tidur. Selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat ini berupa ucapan atau gerakan yang terdapat di dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud sahwi, yang termasuk di dalamnya yaitu adalah sunnah ab'ad. Terdapat sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini terbagi menjadi 3, yaitu tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan yang ketiga yaitu membaca doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu sunnah hayat, yang artinya adalah amalan sunnah yang terdapat di dalam sholat. Apabila ia terlupakan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk di dalam sunnah hayat itu ada 13 bagian yang bisa dibaca sendiri di makalah yang sudah dibagikan. Lalu selanjutnya yaitu yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ini diantaranya adalah berbicara dengan sengaja, tertawa, berhadas besar maupun kecil, tidak menutup aurat, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, murtad, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, dan yang terakhir adalah bergerak dengan sebanyak 3 kali. Maka jika bergerak lebih dari 3 kali maka dikatakan batal sholatnya.
Lalu selanjutnya yaitu rukun dan syarat sholat. Rukun dan syarat sholat ini dibagi menjadi 13 perkara, yang diantaranya adalah niat, lalu berdiri bagi yang mampu, artinya jika tidak bisa berdiri maka boleh duduk, dan jika tidak bisa duduk maka diperbolehkan untuk berbaring. Lalu yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah, dan yang kelima ruku serta tumakninah i'tidal dengan tumakninah. Dan yang keenam sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang ketujuh duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan untuk tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Yang kesembilan yaitu membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Yang 10 membaca sholawat Nabi, yang dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi dan keluarganya. Dan yang ke-11 yaitu mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-12 yaitu tertib, artinya berturut-turut sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Di sini rukun-rukun fi'il itu harus dilaksanakan dengan tumakninah, yaitu berhenti sejenak sekedar dengan mengucap subhanallah. Lalu selanjutnya yaitu bacaan-bacaan sholat 5 waktu yang bisa dibaca sendiri di makalahnya masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu ketentuan waktu sholat fardu, yaitu ada 5. Yang pertama itu sholat zuhur. Jadi waktunya adalah setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjang dengan sesuatu. Yang kedua yaitu waktu asar. Waktunya yaitu mulai dari habis zuhur sampai terbenam matahari. Yang ketiga yaitu waktu maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah atau cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Yang keempat yaitu sholat isya. Waktu isya ini yaitu dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shidik, atau Rasulullah SAW kerap kali mengakhirkan isya itu hingga sepertiga malam. Yang kelima yaitu waktu subuh. Waktunya itu dari terbit fajar shidik sampai terbit matahari. Mazhab Imam Syafi'i itu membaca doa kunut adalah sunnah muakkad hukumnya. Doa kunut sendiri itu dilakukan ketika sholat subuh dan sholat witir sejak malam 16 Ramadan sampai akhir, yakni setelah i'tidal pada rakaat terakhir. Tetapi menurut pendapat ulama yang lain, ada yang menyatakan bahwa membaca doa kunut itu di sholat subuh bukanlah sunnah. Lalu kita bahas selanjutnya yaitu ketentuan adzan dan iqamah. Di sini yang pertama yaitu pengertian adzan dan iqamah. Adzan sendiri menurut bahasa adalah pengumuman atau pemberitahuan. Sedangkan adzan menurut istilah itu perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan telah tibanya waktu sholat fardu. Lain halnya dengan iqamah yang artinya adalah pertanda sholat jamaah telah akan segera dimulai. Dan hukum adzan dan iqamah itu adalah sunnah. Lalu yang kedua itu keutamaan adzan dan iqamah. Adzan sendiri memiliki keutamaan yang besar serta kemuliaan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang tahu keutamaan adzan dan berdiri di barisan pertama sholat atau shaf, di mana mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundinya di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Menurut mereka, arti dari menyerukan kepada Allah di dalam ayat ini adalah mengumandangkan adzan, berarti kedudukan mereka paling tinggi dibandingkan yang lain. Lalu selanjutnya yaitu hukum adzan dan iqamah. Hukum adzan ini menurut para jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk sholat wajib 5 waktu dan juga sholat Jumat. Sedangkan selain untuk sholat itu
tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan, seperti contohnya yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat gerhana dan lainnya. Sebagai gantinya yaitu dengan menggunakan seruan lafal as-sholatul jami'atun. Yang keempat yaitu syarat azan dan iqamah. Dalam mengumandangkan azan ini ada beberapa syarat, yaitu diantaranya adalah selanjutnya yaitu hukum azan dan iqamah. Hukum azan ini menurut para jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk sholat wajib 5 waktu dan juga sholat Jumat. Sedangkan selain untuk sholat itu tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan, seperti contohnya yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat gerhana dan lainnya. Sebagai gantinya yaitu dengan menggunakan seruan lafal as-sholatul jami'atun. Yang keempat yaitu syarat azan dan iqamah. Dalam mengumandangkan azan ini ada beberapa syarat, yaitu diantaranya adalah yang pertama telah masuk waktunya, yang kedua harus berbahasa Arab, tidak bersahutan, dan yang pasti adalah muslim, laki-laki yang sudah akil balik. Dan yang kelima yaitu tertib lafalnya, artinya tidak boleh dibolak-balik dalam mengumandangkan lafal azan, urutannya itu harus benar. Lalu yang terakhir yaitu sunnah azan. Sunnah azan ini yaitu orang yang mengumandangkan azan juga orang yang mengumandangkan iqamah, namun bukan menjadi keharusan yang mutlak. Lantaran di masa Rasulullah sendiri Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, dan yang mengumandangkan iqamah adalah Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi yang pernah bermimpi tentang azan. Hal itu dilakukan atas perintah Nabi juga. Nah, sunnah-sunnah azan di sini yaitu diantaranya adalah yang pertama, hendaklah muazin suci dan hadas besar dan kecil. Yang kedua, hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Yang keempat, memasukkan 2 jari ke dalam telinganya, karena ada pernyataan dari Abu Juhaifah bahwa yaitu saya melihat Bilal azan dan berputar serta mengarahkan mulut ke sini dan ke sini, sedangkan 2 jarinya berada di telinganya. Lalu yang terakhir adalah mengeraskan suaranya ketika azan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muazin, baik jin, manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya Ainun Tatayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu sujud sahwi. Kata sahwi sendiri itu artinya lupa. Disebut sujud sahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa dalam sholat. Untuk itulah sujud sahwi disyaratkan dalam rangka menutup kekurangan ketika sholat yang disebabkan karena lupa. Adapun beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyaratkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama yaitu kekurangan rakaat, yang kedua yaitu kelebihan jumlah rakaat, yang ketiga yaitu meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal karena lupa terdapat 2 keadaan. Yang pertama, baru teringat setelah berdiri sempurna karena rakaat berikutnya. Yang kedua, teringat sebelum bangkit dari rakaat sebelum. Yang keempat yaitu ragu jumlah rakaat. Ragu mengenai jumlah rakaat ketika sholat itu ada 2. Yang pertama yaitu ketika Anda yang diragukan jumlah rakaat itu bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini Anda cukup mengambil yang lebih meyakinkan, kemudian sujud sahwi setelah salam. Yang kedua, ketika Anda ragu jumlah rakaat dan Anda sama sekali tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan, maka Anda cukup memilih lebih sedikit rakaatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya yaitu tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi yang pertama yaitu
Cara sujud sahwi sama seperti dengan sujud dalam sholat pada umumnya. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali dipisah dengan duduk sejenak. Yang ketiga yaitu disyaratkan untuk membaca takbir setelah turun sujud atau bangkit dari sujud. Sujud sahwi itu sebaiknya dilakukan sesudah atau sebelum salam. Jadi sujud sahwi ini bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam sholat. Akan tetapi sebaiknya jika sujud sahwi dilakukan dengan mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya jika sholat diperlukan ditambal karena adanya kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kalau sholat berlebih, maka hendaklah dilakukan sujud sahwi sesudah salam. Selanjutnya yaitu tata cara zikir dan berdoa. Bacaan zikir sesudah sholat disebut juga dengan istilah wirid, yaitu bacaan yang dibaca setiap hari. Adapun urutan bacaan zikir dan wirid sesudah sholat 5 waktu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca syahadat sambil mengusap tangan kanan pada wajah setelah mengucap salam. Yang kedua, selanjutnya yaitu membaca istighfar. Bacaan istighfar itu bacaan istighfar pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Jadi bacaan istighfar dengan tahlil itu sebanyak 3 kali. Kemudian membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan wirid. Terus disambung surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan ayat kursi. Kemudian membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan berdoa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.